Halo, selamat pagi Sotihotu Namo Buddhaya ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, baik. Bertemu lagi dengan saya yaitu Ponco Putra Widodo ya. Pak Ponco ya. Namun pada hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran Budi Pekerti ya, karena di tahun ini Bapak mengajar Budi Pekerti di kelas 6 ya. Oke, baik, untuk pertemuan pertama kita masuk kepada bab 1 ya. Bab 1 yaitu dengan materi saling menghargai ya. Nah, apa sih itu menghargai ya? Bagaimana caranya menghargai? Ya, maka dari itu kamu simak ya, Bapak jelaskan materi pada hari ini yaitu tentang saling menghargai. Nah, ketika harus menghargai orang lain, kita hidup di masyarakat yang berbeda-beda, baik suku, bahasa, agama, dan budaya ya. Tentu kita setuju ya bahwa pada dasarnya setiap manusia, setiap individu, setiap orang itu ingin dihargai ya. Begitu juga orang lain ya, teman kita, saudara kita, atau mungkin orang-orang di luar sana ya, tentunya semuanya juga ingin dihargai. Sama seperti kita jika tidak dihargai juga rasanya pasti akan marah. Nah, begitu juga sama dengan orang lain, pasti rasanya akan tidak suka ketika kita tidak menghargai ya. Nah, menghargai ini tidak boleh tebang pilih ya. Artinya sesama suku, misalkan saya kan orang Jawa nih, suku Jawa misalkan, ketika sama orang Jawa itu saling menghargai, tapi ketika dengan suku lain misalkan Sunda itu tidak menghargai. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan baik suku, baik bahasa, agama, dan budaya ya. Misalkan yang beragamanya lain kita nggak hargai, atau yang bahasanya menggunakan bahasa lain kita nggak hargai. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita menghargai semua orang dengan tidak membeda-bedakan baik itu suku, bahasa, agama, dan budaya ya. Nah, oleh karena itu sikap saling menghargai merupakan sikap yang harus kita miliki oleh setiap masyarakat ya. Masyarakat di Indonesia ya, atau dimanapun berada ya. Nah, namun untuk pada hari ini saya akan menjelaskan materi bab 1 tapi bagian yang A, yaitu pengetahuan diri ya. Nanti untuk bagian yang B dan yang C-nya akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Nah, Bapak akan menjelaskan pengetahuan diri. Saling menghargai adalah saling memberi pengertian pada orang lain. Pengertian itu maksudnya adalah kita pengertian ketika orang sedang menjalankan ibadah. Contoh, teman kita yang beragama lain sedang beribadah, nah kita tentunya tidak boleh mengganggunya. Nah, itu memberikan pengertian, artinya kita mengerti apa yang sedang mereka lakukan, kita pahami dan tidak boleh mengganggu. Kemudian saling menghargai ini merupakan sikap yang harus kita miliki oleh setiap orang. Semua orang harus mempunyai sifat saling menghargai. Dan ini juga harus kita tanamkan sejak dini ya. Sejak kalian masih kecil itu harus sudah ditanamkan sikap saling menghargai ya. Nah, tentunya sebelum kita menghargai orang lain, kita juga harus dapat menghargai diri sendiri ya. Bukan berarti kita menghargai orang lain tapi diri kita diabaikan, tidak dihargai, tidak ya. Nah, yang lebih penting adalah, yang paling terpenting sebelum kita menghargai orang lain, tentunya kita harus menghargai diri sendiri terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana caranya, Pak? Nah, cara-cara menghargai diri sendiri. Yang pertama adalah kenali diri sendiri, mengenali diri kita yang sebenarnya ya.
Mengenali diri sendiri merupakan hal yang sulit dalam proses mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri merupakan sebuah proses yang menuntut kejujuran kita dalam melihat dan menilai diri. Maksudnya adalah terkadang kita itu ketika mengoreksi diri sendiri itu tidak tidak objektif gitu ya, karena kita nggak mau dinilai jelek sama diri kita sendiri gitu. Contoh, misalkan saya punya kekurangan di misalkan pelajaran matematika. Nah, tetapi terkadang ada beberapa orang yang tidak mau mengakui kekurangannya itu ya, nah ini maka dimana dikatakan di sini sulit dalam proses mengenali diri sendiri. Artinya kita sih pandai dalam menilai ke orang lain, tetapi ketika menilai diri sendiri itu kadang susah. Nah, maka dari itu ya, ini yang harus pertama kita lakukan adalah mengenali diri sendiri dulu. Contoh, ketika kita punya kekurangan juga kita harus akui. Oh, kekurangan saya misalkan di pelajaran matematika. Nah, berarti kalau saya mempunyai kekurangan itu, tentunya kita harus belajar lebih giat lagi di dalam pelajaran matematika. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus benar-benar menilai diri kita sendiri, yaitu dengan objektif, dengan keadaan yang sesungguhnya ya. Misalkan kita mempunyai kekurangan, kita akui saja. Dan sambil kita tetap harus belajar. Nah, itu maksudnya ya. Dengan kejujuran kita bisa mengetahui keunggulan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Contoh, kalau kita sudah bisa menilai diri kita sendiri ya, sudah bisa mengenali diri kita sendiri. Oh, contohnya, oh saya punya keunggulan bermain sepak bola. Wah, itu keunggulan saya misalkan. Terus kemudian kekurangan saya apa? Oh, kekurangan saya itu dicontohkan bermain alat musik. Saya tidak begitu bisa misalkan. Nah, ini kalau kalian sudah bisa mengenali diri sendiri, maka tentunya kalian juga bisa melakukan hal-hal di mana untuk berproses atau belajar untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Contoh tadi yang Bapak contohkan, kurang di dalam belajar musiknya misalkan. Oh, saya tidak mempelajari alat musik atau tidak bisa belajar musik. Nah, berarti kalau kita sudah kenali, tentunya ya kita harus belajar. Ya, jadi intinya adalah kita mengenali diri sendiri, yaitu untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan yang kita punya. Tentunya keunggulannya tentu kita tingkatkan, kemudian kekurangannya kita perlu perbaiki. Nah, seperti itu. Itu yang cara yang pertama ya, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan ya, membuat kita tetap rendah hati. Selain itu juga dapat membuat kita lebih tegar dalam menyikapi kelemahan kita. Contoh, ketika kita mengetahui kita itu punya kekurangan, kita tidak boleh minder ya, dan tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Nah, tetapi kita harus berusaha. Kemudian kita harus berusahanya itu dalam arti untuk menutupi kelemahan kita ya. Jadi kita harus lebih belajar lagi, lebih semangat lagi, dan harus lebih tegar ya. Oh, ketika mengetahui yang punya kekurangan, wah, berarti saya harus tetap semangat belajar dan tegar. Tidak boleh atau minder atau ketika bertemu dengan teman itu merasa tidak pede ya, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi intinya, walaupun kita punya kekurangan, kita tetap berusaha untuk belajar kekurangan itu. Kemudian juga kita tetap tegar dan tetap semangat. Intinya seperti itu. Kita tidak perlu meratapi diri dalam menghadapi kelemahan yang tidak bisa diperbaiki. Kelemahan ini membuat kita mendapat kesempatan melihat hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Contoh, kita tidak perlu meratapi diri ya dalam kelemahan yang tidak bisa diperbaiki. Contoh, sudah sering berlatih alat musik misalkan, tetapi tetap tidak bisa. Nah, berarti memang kelemahannya di situ. Kemudian juga belajar yang lainnya ya. Jadi mendapat kesempatan untuk
melihat hal-hal yang lain bisa kita lakukan. Misalkan di dalam main bolanya bagus, wah, atau dalam bermain volley, atau bermain tenis mejanya, atau bulu tangkisnya bagus. Nah, berarti ini merupakan kesempatan yang bisa kita lakukan, yaitu hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya adalah kita harus menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh minder, tidak boleh tidak pede ya. Maka dari itu kita tetap semangat belajar, artinya ya, walaupun memang kita ketahui bahwa kemampuannya hanya sebatas itu, tapi minimal kita sudah berusaha. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi itu yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan pada hari ini, yaitu materi tentang saling menghargai, dan yang bagian yang A, yaitu pengetahuan diri. Kita harus mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Kita harus mengetahui kelemahan diri kita sendiri, harus mengetahui keunggulannya apa, kekurangannya apa. Keunggulannya kita bisa pertahankan, kemudian kekurangannya kita bisa tetap pelajari terus dan tetap semangat. Seperti itu ya intinya materi pada hari ini ya. Nah, baik, Bapak cukupkan sampai di sini penjelasan pada materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Bapak ucapkan terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya.